Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simaul di channel Ruang Simaul. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan kisi-kisi TIU, yaitu tentang deret angka dan huruf. Deret angka dan huruf ini perlu diketahui bahwa seringkali atau bahkan pasti muncul di soal TIU. Jadi teman-teman sekalian harus bisa mengerjakan secara cepat. Untuk itu saya akan memberikan tips and trick untuk mengerjakan soal ini secara tepat. Apakah tips and triknya? Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu melihat soal secara keseluruhan. Jadi dalam mengerjakan deret angka dan huruf ini kita tidak boleh melihat soal itu hanya secara parsial, karena nantinya akan kesulitan, sehingga kita harus melihat soal itu secara global dari ujung kiri ke ujung kanan seperti itu. Kemudian yang kedua, buat gambaran kemungkinan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi kita harus bisa berimajinasi atau bisa membayangkan kemungkinan operasi bilangan untuk mengerjakan ini apa? Apakah itu penjumlahan, apakah itu pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Kemudian yang ketiga yaitu ikuti pola yang memungkinkan. Jadi setelah kita mengetahui gambaran untuk operasi bilangannya, kita harus mengikuti polanya. Apakah dia urut atau selang satu atau selang dua seperti itu. Nah, kita harus mengetahui. Kemudian yang ketiga, khusus ini untuk deret huruf, kita harus mengkonversikan ke deret angka. Jadi untuk mengetahui urutan angka dari huruf tersebut, tipsnya adalah kita harus menuliskan tabel huruf sebelum ujian dimulai. Jadi teman-teman sekalian nanti kan akan diberikan selembar kertas gitu. Jadi kita tulisin dulu huruf A sampai Z, kemudian dikasih urutan angka. Semisal A nomor 1, B 2, C 3, dan seterusnya sampai Z. Untuk memudahkan mengerjakan soal tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Namun sebelum kita ke contoh soal, mohon untuk subscribe, like, and comment, and share agar channel ini terus berkembang ya. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Di sini kita mempunyai deret angka. Deret angka di sini terdiri dari angka 3, 5, 7, 9, 11, 13, titik-titik. Jadi kita harus mengisi titik-titik tersebut dengan urutan atau pola sesuai dengan soal. Jadi di sini kita tips trik yang pertama yaitu harus melihat secara keseluruhan. Apakah ada korelasi di antara bilangan-bilangan tersebut? Setelah kita melihat secara keseluruhan, kemudian kita harus mempunyai gambaran bahwa bilangan ini adalah perkalian, penjumlahan, atau pembagian seperti itu. Oke, kita mulai saja. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Di sini terdapat suatu pola yang dimana 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian lagi polanya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini ditambah lagi dengan 2 sama dengan 9. Ditambah 2 lagi sama dengan 11. Ditambah 2 lagi sama dengan 13. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Ditambah 2 lagi sama dengan berapa? 17. Ya, kita sudah menemukan deret angka yang hilang yaitu 15 dan 17. Jadi jawabannya adalah B. Mudah sekali bukan?
Kemudian kita memasuki soal berikutnya. Oke, di sini kita sudah mempunyai angka 94, 87, 77 dan 70. Nah, di sini kita harus berpikir gimana sih polanya. Nah, di sini kita hitung aja ini. 94 ke 87 berapa? Ya, benar sekali, minus 7. Kemudian 87 ke 77 berapa? Minus 10. Kemudian 77 ke 70 minus 7. Nah, sekarang karena polanya adalah minus 7, minus 10, minus 7, kemudian yang di sini minus 10. Jadi selang-seling ya antara minus 7 dengan minus 10. Ketika 70 minus 10 hasilnya adalah 60. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah E. Oke, paham sampai di sini? Kemudian kita ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita mempunyai satu deret angka. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan apakah ada interaksi antar bilangan yang memungkinkan terjadi sehingga terbentuk suatu pola. Oke, di sini kita mulai 97 ke 95 yaitu minus 2. Kemudian 95 ke 190 berapa? Kali 2. 190 ke 187 minus 3. 187 ke 374 berapa? 2 kali lipat. Kemudian 374 ke 370 minus 4. Kemudian 370 ke 740 berapa? 2 kali lipat. Jadi di sini kita juga membentuk suatu pola. Minus 2 ke minus 3 berapa? Naik minus 1. Minus 3 ke minus 4 berapa? Naik minus 1. Kemudian ini naik minus 1 lagi. Berarti minus 5. 740 minus 5 berapa? 735. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Jadi ini ada dua tingkat gitu ya. Kemudian kita berlatih lagi ke soal selanjutnya. Oke, ini kita mempunyai satu deret angka. Kita harus melihat secara keseluruhan untuk menentukan pola bilangan yang terjadi. Kita mulai dari awal. Kita mempunyai angka di sini 32. 32 ke 64. Ini 2 kali lipat atau kali 2. 64 ke 51. Berarti lebih kecil, berarti dikurangi dengan angka 13. 51 ke 102 berarti kali 2. 102 ke 91 berarti minus berapa? 11. 91 ke 182 berarti kali 2. 182 ke 173 berarti minus 9. Oke, paham sampai di sini? Kemudian 173. Nah, angka selanjutnya berapa? Nah, di sini kita lihat kali 2 minus 13 kali 2 minus 11 kali 2 minus 9. Berarti untuk selanjutnya rumusnya yaitu kali 2. 173 kali 2 yaitu 346. Nah, untuk deret selanjutnya kita harus melihat di sini. Minus 13 minus 11 berarti plus 2. Minus 11 ke minus 9 berarti ditambah 2. Minus 9 ditambah 2 agar polanya sama berarti minus 7. Berarti 346 minus 7 hasilnya 339. Berarti jawabannya yaitu B. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini
kita tidak hanya terpaku pada penjumlahan dan pengurangan saja, tapi juga bisa perkalian, juga bisa pembagian, juga pangkat, juga akar, seperti itu. Jadi kita harus mencoba beberapa rumus yang nantinya akan membentuk suatu pola. Langsung saja di sini kita mempunyai angka 9600, kemudian 2400, 450 dan titik-titik. Kira-kira pakai apa ya? Nah, di sini 9600 ke 2400 berarti kita bagi dengan angka 4. 9600 dibagi 4 yaitu 2400. Kemudian 2400 ke 400 berarti dibagi dengan angka 6. Kemudian 400 ke 50 dibagi dengan angka 8. Nah, kita sudah tahu kan polanya. Dibagi 4, dibagi 6, dibagi 8. Berarti di sini ada kenaikan pembagian 2. Berarti setelah 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 2 8, berarti 8 ditambah 2 berarti dibagi dengan angka 10. Berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5. Ya, jadi jawabannya adalah 5. Gampang kan? Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita mempunyai satu deret angka dalam bentuk desimal ya di sini. Jadi kita tidak usah bingung dulu ini angka desimal, ini angka pecahan, ini angka bulat. Itu sama aja ketika teman-teman sudah tahu rumus, cara mengerjakan, tahu tips triknya, itu akan mudah dalam mengerjakan semua soal seperti itu. Jadi di sini kita langsung ke mulai dari angka yang awal dulu. Kita lihat secara keseluruhan ada korelasi antara min 0,73 ke min 0,69, yaitu berapa? Plus 4 ya. Nah, min 0,69 ke min 0,65 berapa? Plus 4 juga. Min 0,65 ke min 0,61 juga plus 4. Nah, kemudian ini sama polanya. Karena deret polanya sama sehingga min 0,61 min plus 4. Berarti hasilnya berapa? Min 0,57. Ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah D. Jadi kita tidak usah bingung dulu karena ini adalah angkanya desimal seperti itu. Karena pengerjaannya sama mudahnya. Oke, paham ya sampai di sini. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Oke, pada soal kali ini kita memasuki deret huruf. Untuk mengerjakan deret huruf ini kita harus mengkonversi huruf ini ke dalam angka dengan menggunakan tabel, atau kita harus menuliskannya dulu. Teman-teman sekalian, sebelum ujian dimulai kita membuat tabel huruf seperti ini, kemudian kita analogikan bahwa A ini adalah sama dengan angka 1, kemudian B angka 2, C angka 3, D angka 4, dan seterusnya sampai Z, untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Oke, langsung saja caranya seperti ini. Triknya kita tuliskan dulu A. Di sini ada huruf A. Nah, di sini kita cari huruf A itu berapa. Nah, A itu adalah angka 1. Kemudian kita tuliskan 1, kemudian M. M di sini berapa M? Oh, ini M 13. Berarti kita ganti huruf M itu dengan angka 13 untuk memudahkan. Kemudian C 3. Kemudian J berapa?
10. Kemudian E berapa di sini? E 5, koma titik titik, koma titik titik. Jadi di sini ada suatu pola. Kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, di sini yang paling terlihat atau paling mencolok adalah angka 1, 3, dan 5. Nah, di sini 1 ke 3 berapa? Plus 2. 3 ke 5 berapa? Plus 2 juga. Nah, kemudian kita lompati 1, 5 plus 2 sama dengan 7. Nah, kemudian 13 ke 10 berapa? Minus 3. Kemudian 10 kita lompati 1, minus 3. 10 kurangi 3 berapa? 7. Berarti jawabannya adalah 7 dan 7. Nah, ini kita konversi dulu ke huruf. Nah, 7 itu mewakili huruf apa? Yaitu G. Nah, berarti jawabannya angka 77 ini adalah G, G. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali bukan? Oke. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita masih di deret huruf ya. Jadi caranya sama, kita harus mengkonversi huruf ini ke angka. Jadi untuk lebih mudah dalam mengerjakannya. Kita tadi sudah menuliskan di kertas ya. Nah, jadi di sini A itu berapa? A itu sekali 1, koma P 16, koma Q 17, kemudian D 4, R berapa? 18, kemudian S 19, kemudian G 7, kemudian titik-titik, koma titik-titik. Jadi kita harus mencari 2 huruf ya, atau 2 angka kalau di sini. Nah, kita lihat secara keseluruhan dulu, mana sih angka yang mencolok? Nah, benar sekali, di sini ada angka 1, angka 4, dan angka 7. Nah, setelah itu kita lihat lagi, 16, 17, 18, 19. Berarti urutannya berapa? 20 dan 21. Nah, kita konversi lagi ke huruf berapa? 20 dan 21 ini, yaitu angka P dan U. Jadi jawabannya adalah B, P, dan U. Mudah sekali bukan? Oke, langsung aja ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita mempunyai satu deret huruf, sama kita harus mengkonversi lagi huruf ini ke angka agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Di sini ada huruf C. C di sini kita ganti dengan angka berapa? 3, ya benar banget. 3. Kemudian B di sini 2. Kemudian C lagi 3, kemudian D 4, kemudian D 4, kemudian E berapa? 5, kemudian E lagi 5, kemudian F 6, kemudian titik-titik, koma, titik-titik. Jadi kita harus mencari pola bilangannya. Nah, di sini kita mempunyai angka 3. Nah, kita korelasikan dengan angka 4 polanya. Jadi berapa? Plus 1. Kemudian 4 kita lompati 2 ke 5 plus 1. Kemudian 5 kita lompati 2 ketika plus 1 berapa hasilnya? 6. Nah, setelah itu kita lihat pola di sini karena ini sudah kepake ya. Nah, kita lingkari dulu aja biar memudahkan. Nah, ini terdapat urutan 2
tambah 1 3, tambah 1 4, tambah 1 5, tambah 1 6, tambah 1 berapa? 7. Jadi kita harus mencari konversi angka 7 dan 6 itu berapa di tabel ini, yaitu G dan F. Jangan kebalik ya, 7 dulu, berarti G dan F. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Mudah sekali kan? Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini masih tentang deret huruf. Kita sama harus mengkonversi ke tabel lagi. Kita keluarkan tabelnya. Nah, di sini B angkanya tolong dibantu 2, kemudian C 3, D 4, kemudian Z 26, kemudian F 6, kemudian G 7, kemudian H 8, kemudian Y 25, kemudian titik-titik, koma, titik-titik. Nah, jadi kita lihat dulu angka yang paling mencolok, karena di sini kan 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, di sini ada angka, tiba-tiba ada angka 26, 25. Nah, ini kita lingkari dulu angka yang mencolok gitu. Nah, di sini kita urutkan aja. 2, 3, 4, berarti plus 1, plus 1. Nah, kemudian harusnya kan 5. Ya, kita lompati 5, berarti 6, 7, 8, plus 1, plus 1. Kita lompati 1, 9, jadi langsung ke 10. Kemudian plus 1, 11. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus konversi dulu angka 10 dan 11 di sini, yaitu K dan J atau J dan K. Tuh, jawabannya adalah jangan kebalik, J dulu baru K, 10 dan 11, yaitu jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah mengerjakan beberapa soal, mungkin ini akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, saya cukupkan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share ya ke teman-teman yang lain agar channel kami ini bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu.